Shalom, selamat pagi. Selamat pagi ya, Bunda. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, semuanya yang terkasih, mari sama-sama kita siapkan hati, kita satu di dalam doa ya, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh datang pagi hari ini semua adalah anugerah Tuhan. Kami jauhkan segala niat buruk, segala pikiran yang jahat, segala tingkah laku dan tindak tanduk yang menyimpang. Karena kami tahu betul Tuhan hidup ini berharga. Kami tidak mau menyerahkan hidup ini untuk hal yang sia-sia, menyerahkan untuk hal yang bisa menghancurkan kehidupan kami sebagai orang percaya, baik di generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang, baik generasi yang sudah begitu berpengalaman dalam kehidupan. Kami yakin dan percaya kami tetap anak-anak-Mu. Untuk itu kami berseru kepadamu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, Abu Nama mengajak kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita mau gunakan pujian ini sebagai cara kita untuk memperkatakan dan memproklamirkan tujuan hidup kita ya saudara. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Inilah hidupku, ku serahkan
Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu, ku percaya padamu, penyelamatku. Dan biarlah Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi, sebab penghakiman-Mu bukanlah secara kolektif tetapi parsial. Engkau datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, tetapi penghakiman-Mu hanya untuk pribadi lepas pribadi. Dan terima kasih untuk Engkau boleh izinkan kami berkenan hidup dan masih bisa menghadap tata kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Tepuk tangan yuk Bapak Ibu. Haleluya, katakan haleluya Tuhan Yesusku. 1, 2, 3, haleluya Tuhan Yesusku. Ya saudara, ada sempat yang bertanya sama saya dulu, saya masih ingat. Yang bertanya kebetulan waktu itu masih anak GC kalau tidak salah, waktu saya pernah melayani. Ini saya diingatkan gitu ya. Jadi anak-anak SMP ini nggak tahu pertanyaannya tuh pertanyaan benar-benar bertanya atau hanya sekedar meledek gitu ya. Karena sepanjang ibadah itu waktu saya melayani, anak muda ini memang tidak memperhatikan gitu. Ya, tidak memperhatikan dan kayak cuek-cuek apa gitu, acuh tak acuh. Lalu kemudian dia bertanya, Pastor, berarti yang nggak masuk surga itu kodok dong ya? Kenapa kodok? Ya kan kadang di darat, kadang di air. Kan tadi firman Tuhan bilang, kadang panas, kadang dingin. Kamu nggak panas, nggak dingin. Aku muntahkan kamu dalam mulutku. Berarti masuk ke mulut mana dong? Lalu saya cuma jawab begini. Ya demikian juga kehidupan kita. Kalau kamu bisa diberi pengertian seperti itu. Kalau kita sebentar baik, sebentar enggak. Sebentar jadi anak Tuhan, sebentar jadi budak setan. Tapi ujung-ujungnya ya kita akan masuk bersama dengan setan gitu. Berarti kita nggak boleh kayak kodok dong ya. Ya saya sih nggak mau dibilang kayak kodok ya gitu. Makanya kita nggak boleh kadang panas kadang dingin, kadang panas kadang dingin. Di Wahyu dikatakan demikian. Jadi kalau kita bangun pagi,
Kita udah dibekali dengan firman Tuhan, tapi kita juga jejali dengan konten-konten, lalu kemudian dengan kehidupan yang tidak disiplin gitu. Akhirnya sarapan pagi rohani di BW itu udah kayak lepehan sarapan yang cuman masuk di mulut lalu nggak diserap oleh tubuh dan dilepehin gitu. Karena tidak memancarkan sebuah bukti perubahan di dalam mindset kita. Karena sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih, manusia itu seringkali jatuh, maksudnya salah dalam melihat sesuatu bahwa kalau berubah tuh dari sikapnya, enggak, mindsetnya dulu. Pikirannya harus dirubah. Cara dia memandang hidupnya harus dirubah. Hatinya harus dirubah, baru perilakunya. Emang kenapa? Karena perilaku itu bisa dibuat, saudara. Perilaku tuh bisa dibuat. Karena saya bisa membuat perilaku berbagai karakter orang itu dari kecil sampai saya syuting itu tahun 2007. Saya syuting terakhir sinetron. Saya berperilaku sebagai sesuatu karakter sesuai dengan tuntutan naskah. Berarti apa, saudara? Setiap manusia itu bisa berperilaku dalam tanda kutip alim atau baik atau nice gitu. Tapi di balik itu semua sebenarnya nggak sama, nggak se-nice dan nggak se-alim itu. Tetapi kalau mindsetnya dirubah, nanti perilakunya akan mengikuti. Jadi bukan sesuatu yang di-create gitu. Nah, mindset kita tidak akan berubah kalau kita juga jejalin dengan semua sampah-sampah dunia ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, setiap masalah itu Tuhan izinkan supaya kita bisa menguji. Kita itu mengenal hati Tuhan dan hati kita enggak? Kita tuh mengenal pribadi kita enggak gitu. Contoh misalnya, kalau tiba-tiba saya sakit, 3 hari ini saya sakit kepala. Saya biasanya enggak pernah sakit kepala misalnya. Ini sebagai contoh aja. Lalu kemudian akhirnya saya mulai melihat kira-kira apa ya membuat saya sakit kepala ya. Saya mulai bikin list tuh. Apakah karena saya kurang tidur, atau kebanyakan pikiran, atau mungkin kebanyakan tidur atau nggak punya pikiran. Jadi saya pertimbangkan ini itu dan lain sebagainya. Saya juga pasti akan apa, saudara? Menguji apa yang saya kaji dengan lawan bicara saya, yaitu orang-orang terdekat saya. Itu udah pasti. Sama ketika perusahaan mandek, bisnis mandek. Sama ketika ada sesuatu yang mengganjal. Seharusnya kita itu semakin mengenal diri kita seperti apa. Karena kita harus tutup di minggu ini sebagai minggu dengan pembelajaran yang penting. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari ini Jumat harus menjadi minggu pemurnian hati kita masing-masing. Supaya kita tahu, dan dari yang kita tahu itu kita bisa punya pegangan dan punya prinsip. Dan ini bisa diterapkan gak cuma hanya untuk orang-orang yang di masa-masa emas, di usia emas. Justru dari masa muda harus tahu, supaya di usia emas benar-benar bisa menjadi pribadi yang semakin berharga gitu. Ya, jadi saudara, kalau kita lanjut lagi nih di 2 Tawarikh pasal 32. Kemarin kan kita sudah bahas mengenai Kana ya. Kemarin Abuna janji bagaimana kita harus selalu datang merendahkan diri dan kita harus punya kerendahan hati. Supaya kita sanggup untuk apa? Untuk mengkoreksi diri kita supaya kita bertobat, saudara. Soalnya kalau misalnya kita nggak punya kerendahan hati, itu kita orang yang sombong, nggak mau berubah. Kita merasa diri kita benar terus. Dan akhirnya pikiran yang tadinya dari setan kita pikir dari Tuhan gitu. Dan ini bisa berlaku ke siapa saja.
Tapi bersyukur hari ini kita mau belajar dari apa yang dialami oleh Hizkia. Ya. Kita baca ayat yang ke-27. 2 Tawari pasal 32 ayat 27. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat pembekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai-bagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya. Di ayat yang ke-31 saudara, di situ dikatakan ada satu istilah namanya nasah. Apa itu nasah? Nasah adalah cara Allah untuk menyingkapkan isi hati kita. Nasah bukan sekedar godaan, tetapi nasah adalah sebuah ujian. Tetapi ujian yang bukan karena konsekuensi dari perbuatan salah kita. Oh, Allah telah sedang menguji saya nih, padahal dia korupsi. Oh, Allah sedang menguji saya nih, padahal dia selingkuh. Oh, Allah sedang menguji kita nih, padahal dianya yang tidak setia. Oh, Allah sedang menguji saya nih, makanya nilainya jelek, padahal dia yang tidak pernah belajar. Oh, Allah, Tuhan sedang menguji kita nih, padahal dianya yang selalu bohong. Nasah adalah ujian yang datang dari faktor Allah, dari faktor Tuhan, yaitu dialami oleh setiap orang yang memang sudah terbangun dan terbentuk hidupnya sebagai orang yang takut akan Tuhan. Karena apa yang keluar dari hati di dalam tekanan, itulah jati diri kita. Nah, nasah adalah cara Allah untuk mengetahui benih atau identitas atau jati diri manusia yang diuji itu. Disingkapkannya itu. Tujuannya bukan menjatuhkan manusia itu, saudara. Tetapi supaya kita tetap bisa mengembalikan yang namanya kabot. Apa itu kabot? Kemuliaan kepada Allah. Sesuatu yang dibangun hanya untuk memuliakan Allah. Sama seperti emas dimurnikan dengan api, demikian juga iman kita, jati diri kita ini dimurnikan lewat ujian hidup. Tetapi kalau kita mohon maaf nih kena sakit yang parah, kena masalah yang berat, karena perbuatan kita, entah kita beralasan karena saya belum tahu kebenaran, karena saya belum ketemu sama Abuna, kan saya belum sempat dibentuk oleh firman Tuhan yang benar. Selama ini saya cuma jemaat yang cuma sekedar ini ada segala macam. Tetapi tetap di usia dan di masa hidup kita kan adalah kesempatan. Selalu ada pintu untuk kita bisa ambil dan selalu ada jalan untuk kita bisa tempuh sebagai kesempatan membentuk dan menguji diri kita sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih, tujuan dari tema minggu ini akhirnya saya bisa simpulkan bahwa dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya kecuali Kamis ya kemarin Abuna mohon maaf belum bisa
posting bukan karena saya tidak memposting. Saya posting dari hasil BW terakhir sampai tadi malam itu selalu invalid file. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Ya, sama seperti halnya ketika saya telepon istri saya, lalu saya telepon teman saya, ya Pak Mark, itu juga bingung loh, kok nomor kamu tidak tersimpan di handphone saya, maksudnya tidak muncul namanya, padahal nomor kamu ada nih, saya cek di kontak gitu ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain nih. Artinya apa saudara? Dunia ini bisa merubah dan berubah tanpa kita ketahui. Saya ambil pembelajaran di situ. Nah, kalau dunia bisa merubah dan berubah tanpa kita ketahui, masa kita yang dikasih hidup dan dikasih keselamatan nggak bisa mengambil sikap untuk berubah? Kalau misalnya di keluarga kita hari-hari ini sedang krisis keuangan misalnya, atau krisis kesehatan, atau krisis karena masalah, coba terapkan yang Roh Kudus sudah tuntun selama seminggu ini. Apa itu? Ya, buat sebagai kesempatan belajar iman bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengintrospeksi diri, saling merendahkan diri dan merendahkan hati satu dengan yang lain, saling membentuk hati supaya dibandingkan takut nggak bisa bayar utang sama takut akan Tuhan, lebih gede mana nih? Kehilangan terlepas yang namanya keselamatan dari hidup kita, atau terlepasnya kesempatan kita untuk bisa mendapatkan cuan yang gede, lebih besar mana? Kalau kita lebih condong sayang nih kalau nggak diambil, berarti kita masih perlu dibentuk terus. Karena sampai hari ini ada banyak orang yang tidak berpikir bahwa keselamatan itu adalah anugerah, dan anugerah itu nggak bisa dikasih dua kali. Sementara di luar sana ada banyak orang yang mencari keselamatan dengan susah payah. Kita yang dianugerahi keselamatan, kita pandang remeh. Tapi memang seperti itu sepertinya karakter manusia. Kalau dibantu, dikasih mudah, bukannya jadi mengerti dan belajar dari yang membantu, malah apa? Malah dia akan semakin jadi malas dan pongah. Dia malah menggampangkan, nanti juga dibantu, nanti juga pasti dilakukan ini, nanti juga pasti ditolong. Jadi mesbah keluarga yang dilakukan selain BW itu tujuannya adalah itu, supaya jadi cermin dua sisi. Agar apa? Agar hidup kita ini semakin berharga gitu loh. Harga yang disematkan oleh Allah ketika Allah berfirman, engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau, itu bukan harga yang ibaratnya diobral dengan semurah-murahnya, sehingga kita tidak memperhatikan bagaimana kita mempertahankan nilai keberhargaan Allah yang sudah disematkan di diri kita. Karena rata-rata orang begitu, mentang-mentang Tuhan sudah memberitahukan engkau berharga di mataku dan mulia, apalagi Yesus Kristus sudah mati buatmu dan menebus dosamu. Udah, kita makin kurang ajar. Kita makin gak mau yang namanya menjaga hati kita. Kita gak mau yang namanya menjaga pikiran kita. Ya. Di setiap dimensi kehidupan pasti Tuhan kasih ujian. Sejak usia muda pun juga Tuhan kasih ujian. Makanya di Mazmur 119 ayat 9 kan dikatakan, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih, kelakuannya kudus, kelakuannya murni. Menjaganya hanya sesuai dengan firman-Mu. Gak ada cara lain. Jadi kalau misalnya anak-anak muda cuma hanya sekedar ikut BW tapi gak pernah bangun saat teduh pribadi, gak benar-benar sungguh-sungguh membangun dan punya relasi pribadi sama Tuhan, gak akan pernah bisa menjadi anak muda yang diharapkan dan dikehendaki oleh Allah. Karena yang namanya studi itu bisa meningkat eskalasi kesulitannya. Makanya ada bimbel. Lalu kemudian pergaulan itu semakin meningkat kadar kritis dan krisisnya. Makanya kita harus melatih dengan cara apa? Menjaga.
Kita tidak buka peluang dan tidak buka pintu untuk supaya kalau kita tahu saya lemah di bagian ini, seharusnya kita tidak membuka pintu di situ. Sebagai contoh, kalau misalnya saya lemah dengan karakter-karakter tertentu di anime atau karakter-karakter artis tertentu yang tampangnya cantik dan ganteng, lalu kemudian ada aplikasi di hari-hari ini yang memfasilitasi itu, seharusnya anak-anak muda tidak perlu mendownload itu. Kalau saya lemah dengan game ini, seharusnya anak muda tidak perlu mendownload game itu. Ini cara untuk menunjukkan bahwa kita bukan anak muda yang sombong. Kita mengakui kelemahan kita dan akhirnya kita apa? Saya tahu nih saya lemah di sini, saya tidak akan download. Karena kalau misalnya kita tetap download, kita menjadi orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Itu apa? Kita menguji Tuhan. Coba Tuhan sanggup gak sih bikin saya kuat? Terkutuk kita nanti. Karena Lucifer itu pikirannya seperti itu. Kenapa dia menjadi bintang yang jatuh? Kenapa dia digambarkan sebagai malaikat yang memberontak? Karena dia berani menguji Tuhan. Menguji Tuhan itu apa? Dia berani jual sesuatu supaya Tuhan beli nggak nih yang saya jual. Ibaratnya begitu. Makanya di Perjanjian Baru Rasul Paulus juga ngomong, oh ini remak banget buat saya Bapak Ibu. Jangan kamu sesat, pergaulan buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Saya sudah, sejak itu saya langsung sudah lihat, ini nggak baik. Ini kalau saya gaul sama dia, omongan saya kasar. Kalau saya gaul sama dia, bercandaan saya jorok. Kalau saya gaul sama dia, ini untuk anak muda dulu ya. Saya jadi anak yang suka nonton anime. Oh saya gaul sama dia, saya jadi anak yang suka main game online yang akhirnya membentuk saya menjadi anak yang berani melawan orang tua dan menjadi anak yang palsu gitu ya, asli tapi palsu. Saudara, ini kalau masuk ke marketplace, berarti anak-anak muda yang kerja di marketplace ada anak muda yang tidak akan jujur, akan berani kompromi sama dosa, dan perilakunya seakan-akan bagus tetapi sebenarnya tidak sebagus itu. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa menjadi generasi yang diberkati oleh Tuhan dan berhasil? Makanya mereka banyak yang memberontak hari-hari ini. Karena mereka belajar untuk mengaplikasikan kehidupan yang palsu melalui aplikasi game, contohnya Roblox. Makanya pemerintah larang untuk Roblox itu dimainkan atau di-download sebenarnya. Sudah ada larangan pemerintah. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus berani menyuarakan ini suara kebenaran. Karena pemerintah sendiri sudah mengeluarkan klausulnya, kok ada undang-undangnya. Roblox tidak boleh. Karena Roblox anak SMP bisa membunuh anak SMA. Karena di Roblox itu anak-anak muda kita diberikan ruang untuk menjadi seperti apa yang dia mau. Anda bisa bayangkan, berarti dia tidak akan pernah menerima seperti apa yang Tuhan mau. Makanya gak pernah bisa nurut sama orang tua. Makanya gak pernah bisa taat kepada guru-guru. Makanya mereka bisa lebih vokal lagi. Kenapa? Karena di situ, di dunia yang maya itu benar-benar mereka bisa seakan-akan mengekspresikan apa yang selama ini tidak bisa diekspresikan. Mereka lupa bahwa kehidupan ini harus teratur. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau bumi ini tidak teratur, apa yang terjadi? Bulan bertabrakan sama matahari. Gak usah nunggu lama, ini pasti akan hancur semuanya. Pergerakan waktu itu kalau nggak teratur, kita nggak bisa ngerti mana sore, mana malam, mana siang, mana pagi. Sama, segala sesuatu itu ada keteraturan, ada mekanisme, ada skema. Lalu bagaimana kita bisa
melayani demi kemuliaan Allah, pasti melayaninya demi kemuliaan diri sendiri. Untuk itu saudara, memang tidak mudah menjadi seorang seperti Hizkia. Saya bisa memahami ketika seorang Hizkia, Raja Hizkia maksud saya, itu bisa memiliki kehilafan. Karena memang manusia nggak sempurna. Tetapi Hizkia langsung cepat tanggap. Dia sadar bahwa dari sejarah yang dia baca di setiap raja-raja itu dikatakan, ini kalau Allah murka itu ngeri sekali. Makanya dia langsung cepat sadar. Dia langsung meresponi itu dengan apa? Dia langsung merendahkan diri karena dia mengambil sikap seperti itu. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku, mari kita buka Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Saya tutup dengan ini. Mari kita baca sama-sama Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sekali lagi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nanti Bapak Ibu dan Anda semua silakan Anda baca dari ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Setelah ini baca berapa kali? Saya baca ini tadi malam kemarin ini parsial 2 kali, 3 kali, habis itu saya baca lagi. Saya baca di Alkitab, saya baca di handphone. Karena kan tidak ada bergeser sama. Saya baca terus. Saya bilang, wah saya mau nih mengalami hal seperti ini. Tapi kita gak cukup dengan kerendahan hati saudara. Kerendahan hati itu bisa dibentuk sama manusia yang suka bohong. Manusia yang suka berdusta. Dan ingat, iblis adalah bapa segala pendusta. Iblis pun bisa menyerupai Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Dia tetaplah setan. Jadi kalau kita nggak tegas, jangan salahkan Tuhan kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang melanggar aturan. Karena kita nggak tegas. Kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita begini. Ya udahlah, habis gimana? Lingkungannya seperti itu. Bayangkan saudara, kalau lingkungan kerja kita koruptor semua, ya habis gimana? Kanan kiri saya korupsi. Tapi apakah kalau kanan kiri kita menuju ke neraka, Anda mau ke neraka? Saya sih nggak mau. Terus terang aja, saya nggak mau. Karena di rumah sakit aja kalau saya di opname, di kanan ditutup langsung meninggal, di kiri meninggal. Anda mau tahu apa yang ada di dalam pikiran saya Bapak Ibu dan juga anak-anak? Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya, tolong kasih kesempatan saya hidup deh. Saya nggak pernah merasa bahwa ketika di kanan dipanggil Tuhan, di kiri dipanggil Tuhan, lalu puji Tuhan, ini bentar lagi aku dipanggil Tuhan. Saya belum pernah ketemu orang seperti itu. Bahkan sahabat saya pun, saya lihat videonya, seorang hamba Tuhan pun masih merasa takut ketika harus pergi meninggalkan dunia ini. Karena itu suatu hal yang manusiawi. Tetapi ada satu kunci di sini, apa saudara tadi? Takut akan Tuhan. Raja Hizkia, gambaran Amsal 22 ayat 4 ini. Kalau Anda rindu, Anda mau mengalami sama seperti Raja Hizkia, Anda harus gak cuma cukup rendah hati. Karena rendah hati itu baik di mata manusia tok, tapi belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi kalau baik di mata Tuhan, rendah hati plus takut akan Tuhan. Sama-sama kita pejamkan mata, kita mau berdoa. Tuhan, ketika Engkau menguji, ujilah hati dan hidup setiap kami. Dan orang-orang yang diuji oleh Engkau, teguhkanlah hati ini. Teguhkan hati ini dan jadikan setiap kami yang masuk dalam masa pengujian itu sebagai emas yang semakin murni. Yang hidup, berpikir, bertindak, dan berkehendak hanya untuk memuliakan dan menyenangkan Engkau saja. Karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup memberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Hanya Engkau saja. Karena Engkau yang kekal saja yang mampu memberikan dengan
usia yang panjang. Kalau dunia semuanya sementara. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami bekerja dan beraktivitas, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang hari ini ada ujian. Anak-anak kami yang hari ini akan ada tugas dan juga aktivitas. Berkatilah anak cucu kami supaya mereka menjadi anak-anak muda, keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan dan rendah hati, supaya mereka diberkati di kemudian hari. Untuk Kak Alvira yang di Purwokerto dan juga untuk Kak Alden hari ini akan ujian kimia, kiranya Engkau yang akan mengurapi dan menganugerahkan kepintaran dan kecerdasan supaya apa yang dikerjakannya buat berhasil. Letakkanlah roh takut akan Engkau di dalam diri anak-anak kami. Dan biarlah damai sejahtera itu ada di dalam setiap generasi muda kami. Bangkitkanlah generasi muda yang rendah hati dan takut akan Tuhan di keluarga kami dan bangsa kami, supaya bangsa kami dan keluarga kami adalah bangsa dan keluarga yang dilimpahi dengan kekayaan, disematkan dengan kehormatan, dan diperlengkapi dengan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan diberkati oleh kesaksian dari Ibu Biho. Sebentar sebelum kami berpisah, tapi kami percaya kami tidak berpisah dari kasih setiamu. Kami siap menerima berkat yang datang daripadamu. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Berkat ini dari Tuhan Yesus hanya untukmu. Terimalah setiap pengajaran dan nasihat agar engkau dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati dan takut akan Tuhan, supaya engkau bisa menjadi orang yang kaya, dihormati, dan juga memiliki kehidupan yang layak. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Demikianlah janji Allah yang pasti digenapi hanya untuk mereka yang mau percaya dan setia. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. 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 Puji Terima Tuhan. kasih Kak Purnapuni. Sama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada yang mau melanjutkan aktivitas ya, karena ibu seperti Ibu Duma juga terburu-buru, silakan Ibu Duma, silakan. Tapi saya udah janji memberi kesempatan untuk Ibu Biho bersaksi. Untuk anak-anak kalau yang mau lanjut silakan bisa matikan kamera langsung lanjut persiapan. Silakan Ibu Biho. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih sama Abuna, Abuni. Aku mau bersaksi kebaikan Tuhan di dalam hidup aku. Boleh Bu. Kemarin aku ke Surabaya. Aku sempat 3 hari aku pergi. Terus saya punya badan dan pikiran saya, hati saya dan pikiran saya, kayaknya ada satu bikin saya takut. Iya. Timbul takut itu dan badan aku sakit, demam, enggak enak lah. Jadi aku ingat dulu saya pernah kena stres. Dulu saya tahun berapa dulu di Medan aku pernah kena stres gitu parah. Terus udah pindah ke Jakarta pernah kambuh, aku ingat aku kambuh. Takut. Ya silakan Bu. Silakan Bu Duma, silakan. Takut seperti dulu lagi. Aku di tempat kerjaan kemarin di Surabaya. Aku terus ingat Tuhan, saya nggak mau lagi ingatkan yang dulu. Karena Tuhan udah belikan aku keselamatan. Dan saya punya stres semua Tuhan udah angkat. Dan Tuhan saya nggak mau lagi kambuh. Itu Tuhan. Saya nggak mau lagi. Aku hanya percaya Engkau aja Tuhan. Terus itu timbul terus tiap hari nggak enak, nggak bisa kerja, lemas, pikirannya aduh entah kemana aku. Nah itulah timbul terus kamu harus ke dokter lagi, makan obat tenang lagi, makan obat tidur lagi. Di hati aku timbul Tuhan saya nggak mau lagi. Saya bukan seperti dulu.
hari ini yang baru, Tuhan dan cipta aku yang baru. Aku nggak mau lagi Tuhan ini, aku nggak mau lagi timbul di dalam hati aku ini bukan dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan. Aku ngomong terus dimulai, Tuhan aku nggak mau, sudah bangkit, sudah bisa, nggak sakit lagi. Aku terus katakan mulut aku, Tuhan karena Engkau yang menciptakan aku nggak boleh takut. Aku karena aku berjalan dengan Tuhan, bukan jalan dengan iblis, bukan dengan jalan orang jahat, tapi aku berjalan dengan Tuhan. Aku nggak boleh lagi. Hati aku ini, pikiran aku nggak boleh lagi. Nah, di situ aku tiap hari berdoa, berkatakan firman, Tuhan aku udah sembuh, aku nggak ada lagi pikiran aku, hati aku nggak ada lagi seperti itu. Aku bisa makan, aku bahagia, aku suka cita. Itu aku tiap hari aku buat ngomong pagi, pagi, sore ketemu kakak itu cermin itu aku terus ngomong, Tuhan aku udah suka cita, aku udah nggak bisa lagi ini. Puji Tuhan. Puji Jadi Tuhan. puji Tuhan, kita tiap hari harus, kita sebagai anak Tuhan, kita harus kayak Abuna selalu ngomong, kita harus intim dengan Tuhan, mau berdoa dengan Tuhan, mau baca firman tiap hari. Firman itu bisa membuatkan kita rasa takut itu nggak ada. Jadi Amin. aku katakan, Tuhan, aku percaya firman itu selalu iya dan amin, karena Engkau yang sendiri berkatakan. Jadi kita harus, ya kalau aku alamin, kita harus intim dengan Tuhan, percaya. Jangan kita percaya tapi orang bilang percaya tapi di hati percaya tapi berbimbang gitu, jangan. Percaya Tuhan itu ada bersama kita. Tuhan itu ada buatkan kita. Aku udah alami. Amin. Susah banget aku di kerjaan, susah banget gak bisa lewati. Tapi aku berkata, Tuhan Engkau ada buat saya, aku pasti tahan. Kalau Tuhan buatkan aku ke Surabaya di rumah orang ini, pasti aku bisa. Aku pasti bisa, aku nggak lemas kaki aku, tangan aku lemah kayak nggak ada bergaya, nggak ada tenaga. Tapi aku katakan, Tuhan, aku hari ini mau bangun, mau kerja, Tuhan, aku hari ini mau tidur, Tuhan kasih aku tidur yang enak, yang nyenyak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan itu baik. Kalau kita benar-benar jangan handalkan manusia. Manusia itu untuk bikin kita sebentar aja, tapi Tuhan berikan kita yang kekal, yang baik. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat kesaksian yang luar biasa buat Bu Biho, karena kita ini menegaskan bahwa kita menyembah Tuhan yang apa, saudara, bersama Bu Biho dan semuanya. Tuhan yang apa? Baik, terus sangat baik, teramat baik, selalu baik, dan semuanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Puji Jadi Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tiap hari bangunlah, kita punya keintiman sama Tuhan, berdoa, baca firman, sangat benar itu sangat benar itu. Doa itu kita hubungan dengan Tuhan, baca firman itu kita kayak berhari-hari makan. Kita kan tiap hari mau makan sama. Jadi ibu-ibu sakit, apapun kita punya pikiran enggak ini, percayalah Tuhan pasti bisa. Amin. Menolong. Amin. Betul sekali. Itu juga yang dialami kita semua, saya yakin dan percaya ya. Kita pasti pernah mengalami itu, dan bukan hanya pernah, pasti juga akan selalu Tuhan izinkan mengalami itu. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi seperti yang Abuna selalu katakan, usia emas atau usia tua bukan berarti akan menjadi orang yang akan menyusahkan saja. Itu nggak boleh ada pikiran seperti itu. Atau tinggal tunggu mati saja, bukan. Karena bagi orang-orang tua yang di dalam Tuhan, justru di usia tua adalah masa di mana Tuhan akan berkarya dengan cara yang berbeda. Dan Anda bisa dipakai Tuhan untuk karya-karya Allah dengan cara yang berbeda.
Ya, Tuhan Yesus Amin. memberkati Bapak Ibu yang terkasih ya. Hanya Terima orang-orang kasih yang lolos Tuhan. uji yang selalu diberkati. Karena orang-orang lolos uji, orang-orang itu pasti punya rasa dua, yaitu apa? Takut akan Tuhan dan kerendahan Rendahan hati. hati. Maka dapat Amin. diganjar apa saudara, sama seperti Raja Hizkia? Kekayaan, Ya, kehormatan, dan kehormatan, kehidupan. kehidupan, Sama-sama kita katakan, jangan kasih kendor. 3, 2, 1. Jangan Jangan kasih Jangan kendor. kasih kendor. Tuhan Yesus Terima memberkati kasih ya Bapak Bunda Ibu. Budi. Yes. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima Tuhan berkati. kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Halo. Ibu semuanya. Shalom, shalom. Makasih ya, Buna, Buni, Bu Leli, Bapak Ibu semuanya. Bu Ariel.